Oke teman-teman, kita lanjut ke part 2. Di sini tadi kita lupa masukin buku besar pembantunya. Jadi buku besar pembantu itu berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi yang ada utang atau piutangnya. Sekarang kita masuk ke buku besar. Di sini kita bisa lihat ada cash dengan nomor akun 111. Cara postingnya, yang pertama kita harus posting balance-nya terlebih dahulu kalau ada. Terus kita posting sesuai dengan jurnal khusus atau jurnal umum, dan usahakan kita memastingnya per tanggal supaya tidak terjadi kekeliruan. Isi ref yang ada di buku besar yaitu kode dari jurnal tempat kita mengambil nominalnya. Untuk petty cash dan akun-akun lainnya sama cara postingnya dengan akun cash yang di atas. Kunci dari memposting ke buku besar yaitu kita harus teliti dalam mempostingnya. Jika tidak, kita akan mendapatkan kesalahan di akhir yaitu tidak balance. Setelah semua akun kita posting ke buku besar, selanjutnya kita bikinkan ke dalam trial balance. Untuk melihat hasil akhirnya, kita bisa lihat di amount. Jika balance itu kita sudah benar. Selanjutnya, setelah trial balance, kita akan melakukan penyesuaian pada akhir periode. Di sini ada soal pertama, berdasarkan stok name, saldo persediaan bulan November, persediaan barang dagang berdasarkan kartu persediaan. Yang kedua, persediaan supplies tersisa 1 juta. Bisa kita lihat di neraca saldo, supplies kita ada 2 juta. Jadi 2 juta dikurang 1 juta sama dengan 1 juta. Dan supplies kita yang terpakai 1 juta. Jadi jurnalnya supplies expense 1 juta di debit dan supplies 1 juta di kredit. Soal selanjutnya ada penyesuaian aset tetap. Di sini equipment-nya disesuaikan 200 dan building-nya disesuaikan 500. Jurnalnya yaitu depreciation expense equipment di debit 200.000, akumulasi depreciation equipment 200.000 di kredit. Untuk buildingnya, depreciation expense building di debit 500.000 dan accumulated depreciation building di kredit 500.000. Selanjutnya di rekening koran ada pendapatan jasa giro dan beban administrasi masing-masing 5 juta dan 500.000. Jurnalnya yaitu pendapatan jasa giro di kredit 5 juta dan cash di debit 5 juta. Terus bank service charge-nya di debit 500.000 dan cash-nya di kredit 500.000. Soal selanjutnya di neraca saldo, fed in-nya 3.987.500 dan fed out-nya 1.705.000. Di sini jika fed in-nya lebih besar, maka menjadi prepaid tax, dan jika fed out-nya lebih besar, maka akan menjadi income tax payable. Terakhir, cadangan kerugian piutang ditaksir 5% dari saldo piutang akhir. Bisa kita lihat di trial balance, piutang kita ada 6.330.000. Caranya yaitu 6.330.000 dikali 5%. Terus kita lihat di sini ada allowance for doubtful debt-nya 200.000. Caranya yaitu 6.330 dikali 5% sama dengan 316.500. 316.500 dikurang dengan 200.000 menjadi 116.500. Jurnalnya yaitu allowance for doubtful debt-nya 116.500 di kredit dan bad debt expense-nya 116.500 di debit. Selanjutnya kita masuk ke worksheet. Di sini kita bisa mengetahui kita rugi atau untung. Di sini trial balance-nya kita masukkan ke dalam worksheet. Terus adjustment-nya juga kita salin. Untuk di nominal adjustment trial balance, jika debit ketemu debit, maka kita jumlahkan. Jika debit ketemu kredit, maka kita kurangi. Begitupun sebaliknya. Dan hasil akhirnya harus sama. Selanjutnya pada kolom income statement, kita memasukkannya akun 4, 5, 6, 8, dan 9. Untuk hasil akhirnya memang tidak sama. Nanti akan sama ketika kolom balance-nya sudah terisi.
Selanjutnya kolom balance, kita mengisinya dengan nomor akun 1, 2, dan 3. Hasil akhirnya juga tidak sama. Balance-nya kita lihat dari selisih antara income statement dan balance. Dan untuk menentukan untung atau ruginya, kita bisa lihat jika angka selisihnya itu berdempetan antara bagian income statement di kredit dan bagian balance-nya di debit, itu rugi. Jika selisihnya terletak yang satu di debit bagian income statement dan di kredit bagian balance, maka itu untung. Oke teman-teman, untuk laporan dan jurnal penutupnya akan kita lanjutkan di part 3.